Shalom teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Angelica Natalicia dan rekan-rekan saya yaitu Gevriani Wulandari dan juga Loria. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil PPT kami dengan judul RPP atau modul kasih yang kami tujukan kepada kelas 10 SMA atau fase E dengan tujuan presentasi kami menjelaskan keterpaduan komponen modul. Kita masuk kepada latar belakang dan rasional. Kami memilih topik kasih karena nilai ini merupakan jantung dari iman Kristen, sekaligus sangat relevan dengan kehidupan remaja masa kini yang menghadapi berbagai tantangan moral di era digital. Modul ini mengintegrasikan nilai-nilai Kristiani dengan 3 profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, bergotong royong, serta berkebinekaan global. Tujuannya adalah membentuk peserta didik yang tidak hanya memahami konsep kasih secara kognitif, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita masuk ke identitas modul ajar. Modul ajar kami dirancang untuk mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti pada kelas 10 fase E dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran atau 90 menit. Topik yang kami angkat adalah kasih dengan fokus mengembangkan 3 profil pelajar Pancasila. Capaian pembelajaran yang kami targetkan adalah peserta didik mampu memahami konsep kasih menurut Alkitab dan menerapkannya dalam konteks kehidupan yang nyata. Selanjutnya, tujuan dan materi pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran ABCD. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep kasih agape berdasarkan Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menganalisis teladan kasih Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Lalu peserta didik dapat merancang aksi kasih dalam kehidupan sekolah. Materi pokok yang pertama konsep kasih agape yang diambil dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 dan juga 1 Korintus pasal yang ke-13, lalu teladan kasih Yesus dan yang terakhir penerapan kasih praktis. Sumber utama yang diambil yaitu dari Alkitab, buku teks pendidikan agama Kristen, video, dan lagu rohani. Kita masuk kepada metode, media, dan sumber belajar. Kami menggunakan metode problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah yang dikombinasikan dengan diskusi kelompok, studi kasus, dan refleksi iman. Media pembelajaran yang kami siapkan antara lain video The Good Samaritan, LKPD interaktif, presentasi visual, serta tentunya Alkitab sebagai sumber utama. Pemilihan media ini didasarkan pada pertimbangan kontekstualitas, kemampuan menarik minat belajar, dan pemenuhan kebutuhan berbagai gaya belajar peserta didik. Langkah-langkah pembelajaran, yang pertama pendahuluan 10 menit yang dibuka dengan doa dan lagu yang diambil dari judul Kasihnya Sempurna, lalu icebreaker, simulasi kasih, dan apersepsi visual. Lalu yang kedua, kegiatan inti 60 menit, mengamati video dan membaca 1 Korintus pasal yang ke-13, lalu menanya, diskusi terpandu, dan mengeksplorasi atau studi kasus. Lalu yang ketiga, penutup 20 menit, refleksi dan penyimpulan, pengumuman proyek kasih, dan doa penutup. Penilaian dan evaluasi. Sistem penilaian kami menggunakan teknik observasi partisipasi, proyek praktikasi, refleksi iman, dan tes pemahaman. Sebagai contoh, rubrik proyek kasih menilai kreativitas dan relevansi dengan materi Alkitab. Yang terpenting, asesmen ini dirancang bukan sekedar mengukur pengetahuan kognitif, tetapi membantu peserta didik menginternalisasi nilai-nilai Kristiani sehingga terjadi transformasi karakter. Kita masuk kepada keterpaduan dan keunggulan modul. Seluruh komponen modul kami rancang secara terpadu, di mana tujuan pembelajaran selaras dengan materi, metode, dan sistem asesmen. Inovasi yang kami tawarkan antara lain refleksi iman digital, integrasi lagu rohani kontemporer, proyek pelayanan sederhana, serta diferensiasi pembelajaran. Keunggulan modul ini terletak pada pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, sekaligus kontekstual dan aplikatif. Refleksi kelompok. Proses penyusunan modul ini mengajarkan kami bahwa merancang pembelajaran pendidikan agama Kristen bukan hanya tentang perencanaan teknis, tetapi lebih tentang bagaimana menghadirkan kasih Kristus dalam ruang kelas. Kami belajar mendesain pembelajaran yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi menyentuh hati dan mengubah hidup. Secara profesional, kami menyadari pentingnya integrasi antara iman dan profesi keguruan. Demikian presentasi kami tentang modul ajar pendidikan agama Kristen yang diambil dengan judul RPP yaitu kasih. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu serta mengajak kita semua untuk terus mengembangkan pembelajaran pendidikan agama Kristen
yang tidak hanya bermutu akademis tetapi juga penuh makna dan transformatif. Kiranya modul ini dapat menjadi sarana menghadirkan kasih Kristus dalam dunia pendidikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.